fenomena apa istilah privilege ganteng. Ya. Setengah masalah di dunia selesai. Ganteng doang, jemput cewek depan enggak. Gitu. iya. Kamu sepakat nggak sama itu gitu? Maksudnya cantik, setengah masalah di hidup beres gitu. Kalau lo yang ganteng aslinya gimana? Aku kan cantik. Yes, welcome to Talk Pod Indra Jegal Surya Insomnia Wages Slowly Unyu Demon and Friend. Kemarin aku beli topeng kemarin. Apaan sih? Biar kita keren gitu loh guys. Ini abang Spiderman. Ini Om Parsu Kamara nih. Jadi kita sambut bintang tamunya pakai topeng gitu guys. Punya aku bisa nyala. Yuk. Jadi bintang tamu kita kali ini tuh seorang aktor dan penyanyi tampan. Ngap, sumpah ngap. Lu ngapain sih masih beli begini-beginian? Udah Ya tua kan, juga lu. Ya gemoy, ini kan sesuai kriteria Lu gitu tuh loh. umur berapa sekarang? Dua. 23. Belum 23. Kan abang suka monyet, nih aku beliin Spiderman. Apa Laba-laba. urusan? Kan sapi Spiderman. Manusia untung-untung ini. Kenapa? Laba-laba. Oh iya benar, laba-laba. Bro, Ini Aku ada manusia sayur-sayur. apa tuh? Lobak-lobak. Ini manusia yang selalu apa dia? Awas. Apa itu? Aba-aba. Aduh, apa? Bro, bintang tamu kita kali ini kembaranku, Bro. Wah, mantep banget. Udah Asli. lama gak ketemu Bang Daus Separo nih. Kembaran lu siapa? Kembaran aku aktor muda, ganteng, manis, wangi, kulitnya bersih. Oh. Ya Allah, gantengnya. Oh. Ya abang banget sih tuh. Aku banget ini. Abang banget. Kalian susah bedain mana aku mana dia ntar. Bang Ucok Baba. Bukan. Langsung saja kita sambut, ini dia, Angga Yunanda. Abang duduk bang. Duduk bang. Halo. Silakan duduk, Angga. Duduk enggak. Gila. Wangi banget. Ya wangi Ganteng. banget. Tuh, ganteng Wow. banget. Gila ini orang ini. Jegel sama Angga Yunanda 11-2 juta, Bro. Jauh banget. Tapi harusnya kita samping-sampingan, Bang. Iya, Cil. Aduh, samping-sampingan makin kebanting dong. Sini. Nggak, biarin dia sendiri aja berarti. Ya udah, beres itu. Ah, Susah berdua. kan bedainnya? Susah dong bedainnya. Coba deh. Iya, ini kayak Upin Ipin. Ini Upin, ini anjing. Ipinnya mana? Ipinnya mana? Ipin. Kenapa jadi anjing dia? Ya udah, Angga Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tikus. Anjing. Tetap anjing. Ya nggak mau lagi. Tetap anjing. Nggak mau lagi. Walaupun ada sih emang karakter anjing di Tom. Ya udah, Tuyul dan Mbak Yul gimana? Nih. Mbak Yul. Nih. Anjing. Kita tuh kayak Nakula Sadewa gitu Yo. loh. Guys, kalian kan pemain film. Ya. Main film tuh menyenangkan gak sih? Nah, kalau aku itu tempat aku berkarya gitu loh. Tai kucing. Ntar aja deh, sendok tempran ntar dulu deh. Angga dulu deh. Angga gimana Kak? Kalau aku sih, ya pastinya seneng banget sih kalau syuting gitu. Karena aku ngerasa udah jadi rumah sih. Kalau lokasi syuting terus sama environment-nya gitu. Tapi kan lokasi beda-beda nggak? Maksud Lokasi gua, bener sih. tempat standby-nya kadang-kadang Tidak, Jauh. ya Ya tidak. belum tentu enak dan menyenangkan juga misalnya kayak lokasi dan lain-lain. Kalau pedalaman gitu-gitu kan pasti susah gitu. Tapi kalau aku karena ketemunya itu pasti selalu sama orang-orang yang beda, itu yang justru pengalaman yang menyenangkan gitu. Jadi lebih beradaptasi lagi. Iya, lebih ke siapa yang kita ajak kerjasama sih. Kalau lokasi dan lain-lain itu menurut aku semuanya ya bisa aja gampang dijalanin, yang penting kita enak gitu. Ya, tapi kan yang penting kok- seru. Dulu kan ada stigma di mana kayak
Kan dari sinetron kan? Awalnya sinetron, Sinetron tuh awalnya sinetron. Terus kan sinetron nggak tahu stripping. Iya. Duitnya banyak. Bener. Wah tuh pasti pundi-pundi tuh. Nggak ada duit sih kalau saya dulu pas stripping. Emang iya ya? Oh iya awal-awal. Awal belum. Awal-awal belum. Iya, tapi pasti beda sih. Kayak stripping sama film tuh pasti perbedaannya. Feel-nya apa nggak yang bisa disampaikan gitu? Kalau sinetron tuh karena mungkin kejar tayang ya, jadi nggak terlalu mikirin kayak misalnya karakternya seperti apa, bangunan karakternya gimana, penceritaannya seperti apa gitu. Karena kayak dulu zaman-zaman awal mulai stripping kan aku masih berapa ya, umur 14 kan. 15. Awal pertama kali syuting dan syutingnya sangat apa ya, bener-bener intens banget. Kayak bahkan ada di hari-hari yang kayak 2 hari di lokasi terus, 3 Nggak hari di balik-balik. lokasi itu nggak pulang-pulang gitu. Jadi ya udah kita lebih nyaman sama ya udah kerja timnya aja sih, karena kebetulan waktu itu kan temennya juga emang seumuran gitu, jadi kayak berasa lagi main aja gitu. Dan kalau Daripada misalnya capek kerja. kayak kita tuh pada dapat sinetron tuh karakternya itu aja, jadi cowok Iya. ganteng yang bad boy Oh gitu-gitu. kita, abang juga, Iya abang sih. juga. Oh. Yang naik motor gitu di sekolah gitu kita. Tapi tuh selalu- Eca mulai film juga kan? Yoi. Iya, baru film. Iya, gimana, seru? Atau lebih enak MC? Jawab jadeku. Seru sih sebenarnya film, tapi aku karena perannya mirip jadi nggak susah. Terus Oh, syutingnya cuma 3 hari, jadi nggak Iya, banyak. karakter, iya. Tapi kamu tuh nama lengkapnya siapa sih? Angga Aldi Yunanda. Aku kira Angga, Aldi, yuk jalan yuk. Bercanda. Aldi Yunanda. Katanya kamu orang tuanya sama-sama guru ya? Kok bisa sih dari guru terus habis itu ke dunia entertainment? Iya, Iya. kan dua-duanya kepala sekolah ya enggak ya? Betul. Oh, iya? Nggak ada, awalnya. iya dua-dua kepala sekolah. Oh, Dia tahu banget soalnya kita kembar kan? oh Yoi. iya. Mama tuh kepala sekolah, papa kepala sekolah. Enggak, gimana sih? Jadi Senin sampai Rabu bapaknya kepala sekolah. Di sekolah yang beda. Sekolah beda, Sekolah sekolah. yang beda. Iya. Iya, tapi kan biasanya orang tua tuh apalagi basicnya pendidikan ya, pengen anak itu Iya. ayo S1, Belajar S2, gitu ya. apa, Benar. belajar. Sementara lo 14 tahun udah stripping. Sekolah izin-izinan pasti. Bener-bener. Awalnya juga susah sih, apalagi kalau aku kan aslinya dari Lombok kan. Kalau Jakarta kan berarti syuting otomatis jauh dari orang tua kan waktu itu kan. Jadi pertama kali untuk mulai yuk syuting yuk gitu, ada yang ngajakin syuting, mama papa juga awalnya wah agak sedikit ada pro dan kontra gitu. Karena satu, pendidikan salah satu yang menurut mama papa itu penting penting. gitu. Penting banget gitu. Jadi gimana nanti pendidikannya, terus pas udah di Jakarta kan otomatis mama papa kan masih kerja di situ juga di Lombok kan. Jadi nggak ada yang nemenin dan lain-lain gitu. Tapi setelah diskusi panjang lebar, mama papa akhirnya ngizinin aku untuk ya udah coba aja dulu peruntungannya di syuting gitu. Karena kesempatan kan nggak datang 2 kali gitu. Apalagi kalau buat anak daerah kesempatannya jauh lebih sedikit dibanding teman-teman Ya. yang emang maksudnya mulai karirnya mungkin di sini gitu. Oh berarti Tapi bayanganmu soal dunia entertainment dulu, sebelum kau terjun ya. Lo masih di Lombok nih, lo masih di Lombok nih. Apakah kau ada bayangan kayak didatengin status selebriti? Iya. Cumi-cumi.com. Tribun Jabar. Tribun Jabar lagi. Nggak, Nggak- kan bayangan kita tuh masing-masing soal dunia entertainment. Nggak kebayang sih, apalagi misalnya ngelihatnya kan kalau dari luar kan maksudnya glamor Iya, dan kayak iya. emang apa ya, eksklusif Tajir banget gitu iya. ya, iya. Awalnya sempat agak deg-degan dan juga kayak minder juga gitu, apalagi waktu itu di sinetron pertama aku muncul di tengah-tengah gitu, jadi semuanya udah produksi. artis-artis dan udah mulai syuting gitu, sedangkan aku ketemu mereka di tengah-tengah aku proses syuting gitu, jadi awalnya agak sulit buat adaptasi, tapi untungnya banyak dari teman-teman lain dan juga kru yang ngebantu aku banget buat bisa catch up gitu sama teman-teman. tapi dulu dan caranya lokasi gimana diimpor dari Lomboknya? Maksudnya kayak Kata action figure kali diimpor. maksudnya kayak pencarian bakatnya gimana? Nah iya, aku ikut banyak kayak lomba fashion show gitu-gitu sih. Tapi itu juga sebenarnya di apa ya, kayak kecemplung juga gitu. Awalnya dari guru aku yang ngajak mau nggak untuk mewakilin sekolah waktu itu, waktu SMP kelas 3 waktu itu. Terus ya udah aku ikut, terus beberapa kali menang sampai di titik aku ketemu sama orang Agency. orang PH. Orang PH. Ya. Sama kayak Jegel berarti. Scouting iya, bener. Sama. Scoutingnya sama banget kita tuh. Jegel kan waktu itu lagi apa lagi bungkus makanan di Solaria ya?
Lagi ngapain Lagi gini ngapain pakai lilin lagi gini. Wah tukang peyek ini ganteng juga. Kok ada dialog ganteng juga? Kok lu pede banget sih? Tapi nggak soal ini. Banyak fenomena apa istilah privilege ganteng. Ya. Setengah masalah di dunia selesai. Ganteng doang, jemput cewek depan gang. Nah, gitu. iya. Kamu sepakat nggak sama itu gitu? Maksudnya cantik, setengah masalah di hidup beres gitu. Kalau lo yang ganteng aslinya gimana? Aku kan cantik. Aduh. Kamu setuju nggak sama hal itu kan? Sebenarnya kalau buat kita yang kerja di depan layar, otomatis kan pastinya salah satu yang menunjang kan pasti Look, ya. look kan gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, ya misalnya kalau emang udah punya look yang oke, tapi nggak dibarengin sama kemampuan yang dimilikin di bidang tertentu, nggak bakal bertahan lama sih. Oh, 0-0 juga Karena ya. ya mungkin ada aja misalnya waktunya buat viral dan lain-lain gitu. Tapi kalau nggak di-maintain kan pastinya sayang gitu. Kalau nggak punya talent buat apa? Iya, kalau nggak punya talentanya juga. Dan bukan manajemen aja. Dewasa sekali ya seorang Angga Yunanda gitu. Betul, keren. Ini yang aku ngefans banget sama dia. Luar biasa ini anak baik banget. Iya, ini. iya. Pinter banget. Gope nggak ada gope? Pinjam duit. Iya. Lombok tuh menyenangkan tau. Menyenangkan banget ya, Lombok. Istana Rasa maksudnya nggak? Istana Rasa. Sop buntut. Sop buntut, ada bebalung namanya. Balung apa? Mirip-mirip sop buntut gitu. Kayak gitu? Ada persis. sop buntut di Lombok namanya Istana Rasa apalah gitu loh Pak. Oh, Lombok tuh. Iya. Bapak ngapain di Lombok? Gua waktu itu pelesir aja. Pelesir. Lama nggak? Sekitar 2 jam lah. Cepet banget dong itu. Transit ya itu ya? Ngapain kalau itu mah? Iya. Tapi nggak maksudnya kalau kamu lagi banyak ngejalanin project juga Iya. kan maksudnya. Yang kita tahu bahwa masuk ke dunia entertainment tuh nggak serta-merta gitu. Benar. Ada aja pasti yang senior. Dapat gini nih. Di Siapa nih anak nih? Nih, siapa? Ada pengalaman gitu-gitu juga? Kalau itu pastinya ada lah. Mungkin namanya juga apa ya? Apalagi kalau awal-awal kan aku masih belum dikenal siapapun dan masih baru mulai karir juga gitu. Jadi ya pasti ada aja lah. Tapi itu kan yang membentuk kita menjadi seperti sekarang kan gitu. Jadi lebih kuat dan nggak gampang putus asa. Kayak abang-abangan gitu loh. Abang-abangan. Cuman kan kadang-kadang abang-abangan yang udah kita anggap abang, kita anggap adik, kadang-kadang orangnya kan annoying gitu loh, Pak. Kayak gimana? Noing? Kayak dia kan lagi jalan film My Annoying Brother. Masuk. Oh, di sini. Oh, gitu, Gel. Aku lihat sih itunya, ceritanya kan kakaknya Kavino kan. Betul, Terus habis Kavino. itu adanya tuh atlet judo. Tapi iya. bikin masalah mulu. Ya bikin masalah Ngutang mulu. dia. Kamu ngutang mulu kan? Aku bukan aku yang Soalnya kan judo online. Beda. Itu judul. Nah, ini kali pertama kau main sama Vino Gibastian. Kali pertama aku main sama Kavino. Wih, ada dredegnya nggak? Wah, awalnya deg-degan pastinya. Cuma pas aku main ketemu sama Kavino pertama kali, ternyata orangnya asik banget sih. Jadi Asik. langsung cair. Apalagi kalau di sini kan ini remake dari Korea juga kan, filmnya My Annoying Brothers judulnya. Dan di sini aku jadi abang ade sama Kavino. Jadi pas ketemu sebenarnya sempat khawatir kira-kira nggak bangun chemistry-nya sulit apa enggak gitu ya. Karena di film aslinya aku ngelihat bondingnya bagus banget segitunya gitu. Tapi ternyata pas pertama kali ketemu udah hilang tuh semua deg-degan yang ada karena Kavino bener-bener Cair banget ya Cair orangnya. banget sih Asli. orangnya. Sempat spending time nggak sama Vino gitu? Kayak nginep 4 bareng. hari nginep di rumahnya gitu. Nah, itu justru yang uniknya dari project yang ini, aku pas selama pre-production itu nggak terlalu banyak ketemu sama Kavino. Jadi justru ketemu banyaknya itu di lokasi syuting. Karena pas aku lagi persiapan, Kavinonya lagi ada project sama yang lain waktu itu. Dan itu di luar kota, jadi nggak bisa ketemu waktu itu. Jadi banyakan justru kita readingnya online gitu. Tapi pas ketemu di lokasi bener-bener langsung kayak berasa saudara banget sih. Itu yang menurut aku, wah emang jam terbang beda sih Kavino sih, Iya. merangkul kita. Enak banget itu emang orang itu tuh. Jadi kita nggak ada sungkan-sungkannya gitu. Kalau kan dia kan udah kayak dia tuh master lah kita bilang. Dia sifu. Ibu. Senpai lah dia tuh kalau di dunia acting apa sih namanya dia tuh kayak
legend. Iya, iya. Dia Worth it banget kan worth dia. it, affordable dia. Gak affordable dong namanya. Reachable in New Days kan. Tapi ini kan remake kan, film Betul. remake gitu. Kadang-kadang ya. Aslinya mana? Korea. Korea. Oh, Sedih Korea. banget aslinya. Oh, Yang main Dio kan. Iya, Dio. Sedih banget itu. Udah nonton? Aku nonton Koreanya. Oh, nanti pas Indonesianya nonton juga ya? Iya. Ada yang Tapi sama diadaptasi persis nggak sama cerita. kebiasaan Indonesia? Kalau dari segi cerita sebenarnya konsepnya hampir sama premisnya, cuma emang dibikin lebih Lokal. Indonesia, lebih lokal gitu. Mulai dari kayak komedinya, sisi kayak konflik-konfliknya dibuat lebih lokal, dan itu yang buat aku jadi ngerasa lebih masuk juga buat selera orang-orang Indonesia. Jadi buat teman-teman yang emang udah nontonin banget dari aslinya bisa tetap ngikutin, tapi buat teman-teman yang belum sempat nonton aslinya bisa Aman. tetap aman Masih buat aman. Harusnya judonya jadi silat nggak sih biar Indo banget gitu. Oh, enggak dong, kan di Indonesia Ya kan juga, judo ada juga judo. ada judo juga. Kalian dulu belajar judo lagi? Woi, belajarnya intens banget sih waktu itu, kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu belajar judonya, sedangkan aku nggak punya basic bela diri kan. Apapun berarti enggak? Kalau beberapa film sebenarnya ada kayak action Oh, iya. sequence gitu-gitu, cuma kalau judo itu bedanya dia nggak bisa di ini loh Kak, nggak bisa dicolong-colong gitu loh. Kalau action kan biasanya kalau film kan maksudnya kalau kena nggak kena Oh, aslinya iya, kan, iya, nggak mungkin kita bener-bener. tonjok beneran Ya, kan. judo kan banting. Sedangkan kalau judo ngebanting kan pasti dibanting beneran. Iya. Terus bener-bener kontak fisik. Jadi kalau persiapannya kurang proper, susah banget buat bisa ngimbanginnya, karena lawan main aku yang aslinya itu emang beneran atlet judonya. Oh, gitu? Jadi iya pas awal-awal mulai latihan tuh tenaganya kan pasti beda banget kan, tenaganya tenaga badak Atlet. gitu, atletnya. Jadi susah banget pas awal buat bisa main bareng sama mereka gitu. Tapi alhamdulillah latihannya Lancar ya? intens, lancar dan Oh iya bisa. juga ya, kalau action kan gini terus bisa main kamera ya. main kamera. Kalau judo, Kalau judo harus dibanting. Banting. Harus Iya. banting. Aduh, enak nih bir banting. Bir banting. tapi dia ini Pak, karakternya dia ini adalah orang gimana sih nggak? Dia atlet, Iya. terus jadi Punya buta. abang. Iya, jadi Jadi aku buta. atlet. Jadi atlet nasional judo gitu tuh. Jadi udah bertanding di tingkat internasional. Tapi ada satu pertandingan yang bikin aku cedera, yang mengakibatkan aku buta di situ. Penglihatannya berkurang, dan itu yang membuat aku jadi putus asa, terus nggak ada kayak udah nggak ada masa depan gitu di judo. Dan itu yang membuat aku jadi udah nggak punya semangat hidup dan lain-lain gitu. Sementara abangnya? Sementara abang gue adalah orang yang sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Problematik banget, terus Kriminal. annoying, kriminal. Najis. Muak banget. Muak banget. Cuy. Iya, jadi Emang segitunya berarti Iya, karakter emang abang. segitunya. Nah, tapi permasalahan yang muncul justru karena gue sama abang gue itu udah lama nggak ketemu, Bang. Jadi udah belasan tahun gue lost contact sama dia. Akhirnya ketemu di saat dia udah jadi kriminal dan udah masuk penjara. Loh, abang ada ini yatim piano? Yatim piano. Yatim piatu. Ya kan gak punya piano juga nih. Iya, tapi kalau abang gua ngerasa dengan kebutaan gua justru bikin gua tuh jadi Bonding lagi. ada ini loh, kayak ada celah nih buat bisa mengurangi masa tahanannya dia. Nah, jadinya akhirnya dia bisa bebas dengan alibi untuk ngurusin gua gitu. Manfaatin gua. Nah, dari situ bondingnya muncul, akhirnya kita ketemu lagi setelah belasan tahun. Tapi emang ya namanya abang ade, terus udah nggak lama ketemu, jadi banyak kayak clash gitu. Ada Mulai ada kaku-kakunya. iya, tapi meskipun ya dari judulnya udah annoying banget kan, tapi ya tetap di dalam hati sayangnya tetap banyak sih. Tapi relate gak sih? Relate gak sih sama kehidupan orang-orang? Relate banget sih. Bapak pasti ada ininya sama abangnya, ada clash ya? Iya ada. Apalagi kayak, kalau secara cerita ada dijelasin nggak usianya beda jauh berapa? Usianya lumayan sih, kayak mungkin bisa 5, 10. Oh 10 tahun. Beda jauh. Sama tuh gua abang gua juga 10 tahun 10 bedanya. tahun ya. Jauh Kalau banget ya om bedanya. aku sama abangku 5. 5. 5 aja udah nggak bisa tuh, kayak aku mau main ikut dia udah kayak, sana anak kecil sana lah, nggak usah gabung-gabung gitu. Oh Tapi kan iya. bagus, Iya. abang jadi bandar. Justru gua diajak sama abang gua. Serius? Iya. Bandelnya bareng? Main dingdong. Lu ngerokok, dia jadi ngerokok gua. Oh iya? Iya. Aduh, gua salah nggak ya ngomongnya? Oh gitu. Iya. Kan biasa ada yang ngadu-ngadu kan, kalau abangku kayaknya tipe yang ngadu deh. Cemen, abang lu cepu.
Abang lu gimana? Aku beda dikit, cuma 3 tahun. Oh, cuma Jadi 3 tahun. dulu doang berantemnya, pas sudah gede jadi deket. Lu sebenarnya punya abang nggak? Gue gak punya abang. Ih beli dong. Oke. Kakak, dia punya kakak ya? Gue punya kakak tapi cewek. Kakak cewek. Makanya pas di sini gue seneng banget karena bisa ngerasain oh gimana rasanya jadi Punya punya abang abang tuh. ya gitu. Tapi ternyata Problematik. Iya benar. Ini. Siapa aja yang main berarti? Angga yang Yunanda. main Angga Yunanda, ada Vino Gebastian, Christo Immanuel. Christo ada main. Caitlin Halderman. Ya kita berempat tuh. Oh berempat. Berempat Oke, mainnya. Oke. Support yang lain-lain ada juga ya? Ada ibu bapak, Iya, tapi udah meninggal. Hah, oh. Ceritanya maksudnya. Iya ceritanya. Iya. Iya ceritanya. Iya. Susah nggak waktu syutingnya? Waktu syutingnya susah karena teknisnya sih mungkin. Karena kan aku harus judonya susah, terus ditambah aku hampir sepanjang film kan Jadi tunanetra gitu. Oh, Jadi iya. Itu mata kamu kering nggak sih, kan harus kayak... iya, terus nggak boleh fokus kan. Oh iya juga. Matanya iya. Jadi bener-bener harus tetap bisa mempertahankan itu di setiap scene. Ada satu scene yang gue kayak wah susah banget buat apa ya kayak bikin matanya gitu Kosong. di mana iya matanya kosong gitu. Pokoknya abang gue tuh sering banget bercandain gue kayak gini-gini ngerti gak? Oh. Karena kan refleks. Iya, takutnya refleksnya kalau muncul di gini kamera kadang-kadang. Refleksnya mukul. jangan Beda-beda orang jangan refleks. mukul. Nah itu yang susah sih. Oke. Tayang di? Tayangnya tanggal 24 Oktober di bioskop. Wow, Gitu. 24 Oktober. 24 Oktober di Coba bioskop. nonton. Ajak nonton abang lu yang problematik tersebut. Ya. Nonton Iya. semuanya tuh. Menarik juga ya. Tapi gimana pun ya emang kalau emang hubungan abang ade tuh gimana pun udah berantem segimana pun tetap aja. Tetap sih. Iya, tetap kalau ada apa-apa gue bilangin abang gue lu. Iya, benar. Ya kan? Gak mungkin gue bilangin tante sama bude gue lu. Ah, capek banget. Iya, Mang. Gue bilangin abang ipar bapak gue yang nikah sama wak gue. Panjang banget. Iya. Pokoknya jangan lupa ya saksikan film My Annoying Brother 24 Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Kenapa kita Harus nonton nonton. My Annoying Brother? Kenapa harus nonton? Karena ini pertama lucu, Ya. kocak, tapi kalau udah dramanya bikin kamu nangis kejer sih. Nangis kejer baru. Yeay. Yeay, Tepuk tangan setengah. Yeay. Patungan. Kamu. Tepuk tangan setengah. Patungan, Sampai ketemu lagi, kita buat